Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita pick a card tentang hal yang dia ingin katakan sejujurnya padaku. Oke? Hal yang dia ingin katakan sejujurnya padaku. Kalian bisa dealkan dengan orang yang kalian pikirkan. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku. Insyaallah ini bisa bermanfaat dan memberikan energi 90% menjadi nyata seperti biasanya. Jangan percaya tarotnya karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi yang aku gunakan, ya. So kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa? Anak kucing aku udah mulai bisa jalan. Kucing yang aku nemu di jalan guys, emaknya yang lagi hamil tua. Kucing Persia padahal. Terus nggak dikalungin kan. Hamil, tiduran di tengah jalan. Aku lagi mau beli ikan. Udah gitu nurut lagi. Aku bilang, kalau lo mau ikut aku, ikut mami, kamu tunggu di sini. Aku mau belanja ikan dulu, aku bilang. Kalau memang kamu masih ada, berarti kamu rezeki aku, jodoh aku, aku bilang. Kalau kamu nggak ada, ya udah, berarti kamu bukan jodoh aku, aku gituin. Alhamdulillah guys, dia nunggu. Nggak lama, sehari sama aku ya. Besoknya lahiran 5. Alhamdulillah ya. Oke, di sini ada 3, deck 1, deck 2, deck 3. Kalian bayangin aja orang yang kalian pikirkan, ya. Dibayangi. So kita mulai ya. Aku pilih deck hal yang dia ingin katakan sejujurnya padaku. Oke. Kita mulai. Kita lihat energinya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Udah cepet banget guys larinya guys. Udah bisa meong-meong. Yo larinya. Kocak deh. Jangan lupa ya guys, bantu subscribe channel kucing aku ya. Biar dapat adsense-nya, jadi bisa buat bantu-bantu kasih pakan kucing di jalanan juga ya, di luaran sana, feeding street, dan buat bantu shelter lainnya ya, kasih makanan. Yo larinya cepet banget ya Allah. Kita lihat ya energi dia, orang yang kalian dealkan. Oh iya, yang sudah pesen minyak, ditunggu aja ya minyaknya ya. Ditunggu. Soalnya aku harus ritualin dulu ya energi dia. Ini timeless. Jangan percaya tarotnya. Ya nggak boleh ya, tetap mintanya ke Tuhan. Ini hanya sebagai payung saja. Kita lihat energi dia. Nine of Wands. Oke. Kalau aku lihat dari energinya nih, dia agak ketakutan ya. Dia takut akan karma dia, prosesnya. Jadi dia benar-benar lagi banyak belajar ya tentang kenyataan sebenarnya.
ya, lagi belajar banyak kenyataan. Jadi dia dihantui tentang perjalanan karma, ya, bisa melalui mimpinya dia. Jadi dia kayak nutup diri, ya, karena dia harus belajar banyak tentang pembayaran karma yang up and down, ya, yang gak jelas. Kita lihat energinya. Queen of Pentacles, Ace of Cups, the Knight of Pentacles, Chariot. Energinya tuh dia pengen balik ke kamu, karena dia ngerasa ya kamu sudah banyak berubah, lebih dewasa. Ini dia nih, gimana caranya bisa naklukin kamu. Sedangkan kamu di sini sudah komitmen, ya, untuk siap move on, gitu. Dia ngerasain energinya kayak gitu. Makanya dia coba untuk menutup diri, ya, karena dia dihantui pembayaran karma, terutama tentang kamu. Gimana caranya bisa komunikasi lagi sama kamu? Energinya dia tuh pengen komunikasi sih, tapi kamunya udah komitmen dengan kehidupan baru, ya. Bisa dengan cinta baru, entah itu pekerjaan juga bisa, atau dengan hubungan baru bisa, ya. Nanti kita lihat clarify-nya. Hal yang dia ingin katakan sejujurnya padamu. Untuk yang nomor 1, Ten of Wands, Page of Wands, tuh kan, Six of Cups, Five of Wands. Ini sebenarnya konflik batin, ya, berat untuk move on dari kamu. Mau move on dari kamu tuh berat sebenarnya, ya, karena terlalu banyak kenangan juga, ya. Mau membawa seluruh cintanya ke kamu juga berat, ya, karena ujiannya juga nggak sedikit. Di sini dia membawa perasaannya, ya, tentang kamu. Hal yang dia ingin katakan sama kamu, ya, dia kangen, ya, tapi sulit untuk mengungkapkan. Karena terlalu banyak tanggung jawab yang harus dia pikul, ya, terutama tentang keuangan. Ini bermasalah sih. Dan sifatnya dia yang childish, selalu mengungkit kesalahan. Jadi kayak gini, dia play victim, mau balik ke kamu, tapi play victim. Aduh, sih, ya kan? Seven of Swords itu play victim, ya. Dia pengen balik ke kamu sebenarnya. Tapi ya dia mempermainkan peran. Sehingga ketemu kamu pun akan banyak masalah, drama terus.
karena sifat childishnya dia, dan dia juga sulit ya untuk melepaskan orang baru ini. Jadi dia pengen tuh dua-duanya dia lalui ya, ingin kembali sama kamu tapi sifat buruknya masih ada. Kita lihat clarify. The Queen of Pentacles. Kan sama kamu udah ending ya. Jadi ya dia ngerasa dia harus move on juga dengan orang baru gitu. Perlahan tapi pasti. Karena dia ngerasainnya juga kamu sudah berkomitmen untuk move on. Dia mencoba membuka lembaran baru dengan orang baru ya. Dia juga coba untuk mencintai dirinya dia sendiri, tapi lambat energinya. Ya, tuh. Masih mantau kamu, masih mencari informasi tentang kamu, tuh. Ya. Karena kamu di sini juga sudah memutuskan untuk move on. Mengambil langkah kehidupan masing-masing. Makanya dia pengen kembali sama kamu tuh bingung. Karena kamu sudah banyak berubah, lebih sukses dibandingkan dia, sedangkan dia yang tadinya sukses sekarang sulit mendapatkan keuangan, sulit mendapatkan kesuksesan. Ya, karena dia ingin dua-duanya. Tuh. Dia ingin mengendingkan hubungannya dengan kalian kan tadinya, padahal lagi sukses loh. Rezekinya oke, jabatannya oke. Spiritualnya juga lagi banyak kebaikan. Ya. Tapi dia endingkan. Ya demi inian ya, demi apa namanya? Demi cinta baru. Dia pengennya tuh genggam dua-duanya, tapi kan gak bisa. Dan ya aku ngelihatnya dia ingin memperbaiki sih, tapi memang semua butuh waktu ya. Dan dia harus belajar banyak hati-hati untuk memulai sesuatu hal. Karena ya rezeki besar yang dia dapat itu selama dengan kamu. Ya, di sini. Dan kamu memutuskan koneksi ini. Kamu ingin move on. Kamu ingin fokus ke dalam karir kamu. Ini yang kamu katakan ke dia. Makanya dia banyak konflik batin. Sulit dia ungkapkan ke kamu, padahal dia kangen juga sama kamu. Tuh ya, keinginannya untuk minta maaf sama kamu ini menggantung ya. Karena ada rasa takut tentang karma, tentang kejujuran dari permainannya dia sendiri. Dia banyak mengalami perubahan ya, keuangannya juga lagi nggak oke. Tapi dia coba untuk kuat. Di sini dia memantau ya tentang sebuah komitmen ataupun suatu pekerjaan, apalagi kamu di sini juga sudah siap memulai kehidupan baru gitu ya, terutama dalam perceraian. Kamu udah siap.
Dia masih pengen balik ke kamu tapi menggantung ya. Ntar aku pakai kartu oracle-nya yang lain. Hal yang ingin dia katakan sejujurnya sama kamu. Unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Penyesalan cinta, ya, yang mana kamu sudah menerima segala sesuatunya ya sudah ending saat ini, dan ini banyak penyesalan cinta di antara ya kamu dan dia karena ada hal yang membuat yang tidak pernah cukup di dalam hubungan kalian, bisa dari kamu atau dari dia. Gak merasa cukup sehingga ya udahlah di-endingin aja. New love kan, tuh strange, Ace of Cups, new love. Jadi energinya dia nih sebenarnya dengan orang baru ini juga ada penyesalan cinta, tapi ya mau tidak mau dia harus kuatin nih dengan orang barunya ya, untuk mengenal satu sama lainnya juga ya, getting to know each other as you reveal you in more selves to each other, you bonds depends. Chemistry. Setelah ending dengan kalian gitu ya, dia merasakan ya ada chemistry memang dengan orang barunya juga, tapi dengan kamu juga ada. Jadi dia pengen mengenal dua-duanya, ingin menguasai dua-duanya ya. Aku ngelihat tuh energinya lagi nggak nyambung sih dia ya. Untuk kembali ke kamu juga lagi nggak nyambung ya, karena ya dia lagi memulai kehidupan dengan orang lain, kamu pun juga lagi memulai kehidupan dengan kehidupan kamu yang baru. Grim Reaper. The relationship is over. No second change, grow and transfer your life. Hal yang ingin dia katakan ke kamu sejujurnya tuh ya, dia udah menyadari sih hubungan ini memang sudah ending dan gak ada lagi kesempatan dalam hidupnya dia lagi ya, dan dia harus bisa ada perubahan walaupun sulit banget, dia harus menerima kenyataan gitu ya. Heartbroken, deeply hurt and sad, separation, breakup, feeling lost and grieving and mourning. Ya di sini kan dia merasa berat banget ya dengan perpisahan ini, karena ya segala sesuatunya akan kehilangan dan ini menyakitkan dia juga sebenarnya. Ada penyesalan sih setelah pisah dengan kamu, tapi ya dia harus ada melakukan perubahan, makanya dia mencoba menjalani hubungan dengan orang baru ya. Jupiter Rose, have faith, love is coming, surprise, invitation or meeting, hesitation. Dia sebenarnya sama orang baru ini kan coba untuk memulai ya. Ada suatu keraguan juga ya dengan orang baru. Pada akhirnya dia akan coba untuk pertahankan kamu lagi.
itu ya, sunglasses, watching, looking, and stalking, gaslighting, perception, focusing out. Setelah drama ini ending, sebenarnya dia mantau kamu loh. Apalagi dia melihat kamu sudah fokus untuk move on. Dia ngerasa tuh karakter kamu hampir sama dengan dia. Paradise, happiness, expansions, playfulness, oneness, enjoying. Never want this love with the karmic. Ya sebenarnya dia nggak mau gitu ya hubungannya dengan karmic ini, tapi terpaksa ya, karena ya dia juga mau move on dari kamu gitu. I hate karmic tuh. Ya, sebenarnya dia nggak begitu benci dengan orang barunya, tapi dia harus jalani untuk mengenalnya. Time will tell tuh sih kan, how big you have loved me. Jadi semua ya butuh waktu untuk melihat ya ketulusan cintanya orang baru ini ke dia. Sama besarnya nggak sama kamu. Chemistry. Only a karma can give me to learn, listens, and leaves the bad things from my part. Ya ini kan semua adalah pembelajaran ya, yang mana kamu sudah mengambil keputusan ya untuk move on satu sisi. Kedua, chemistry itu datang setelah segala sesuatunya udah ending, baru ngerasain suatu perbedaan. Dan ini adalah pembelajaran karma buat dirinya dia, ya. Dan dia nggak ada pilihan lain untuk menerima perpisahan ini ya. Dan dia harus merubah kehidupan dia. I miss about your cooking for me, how you treat me as a king or a queen. Setelah pisah dan selesai hubungannya dengan kamu, dia ngerasain banyak sekali kenangan dan dia rindu banget tentang cara kamu perlakukan dia, apalagi dengan seseorang yang sudah memberikan dia makanan gitu ya dari tangannya gitu. Ini suatu kebahagiaan buat dia sebenarnya. I'm so regretful of my actions and the word in the past. Please back to me. I really needing you. Ya dia meminta maaf ya karena sebenarnya dia juga sakit hati. Ya ingin rasanya memperbaiki apa yang sudah dia katakan ke kamu ya, terutama perkataan buruk ya melalui ucapan dan juga tindakan dia childish. Dia sebenarnya pengen kamu tuh kembali ke dia. I remember all those caring things you did to me. I really miss those. Jadi kangen nih, rindu tuh. Ya rindu banget. Makanya dia ingin kembali, tapi nanti hal yang tidak bisa dia katakan sama kamu ya, hal yang ingin dia katakan sejujurnya sama kamu tuh ya rasa rindunya sama kamu, terus juga cara kamu peduli dengan dia, perhatikan dia. Ini makanya dia mantau kamu walaupun sudah selesai dengan kamu. Dan dia tahu banyak orang yang suka dengan kamu, yang lebih perfect dari dia. Dia tahu hal itu. Ya. Dan ya aku ngelihatnya dia ini sebenarnya masih ada rasa rindu sama kamu. Okay. Are really painful now. Dia terpaksa dengan karmik ya mengatakan cinta, tapi sebenarnya sakit
dia itu sebenarnya sakit banget untuk mengungkapkan itu. Dan ya, dia juga minta maaf sama karmiknya gitu loh. Padahal dia nggak begitu cinta dengan karmiknya. Dia benci sebenarnya. Tapi terpaksa ya, hanya waktu yang bisa mengungkapkan. Banyak orang yang suka dengan kamu sekarang. Dia paham itu. Dan hanya karma yang bisa memberikan dia pelajaran. Karena saat ini yang dia butuhkan adalah keuangan dan seksual aja dari orang yang dijalani saat ini. Allahu Akbar. Dan iya, mamanya ini juga termasuk orang yang selalu membuat masalah ya dalam hidupnya. Dan ini menjadi racun. Penyesalan sih. Karena dia mengikuti hawa nafsu untuk bisa meninggalkan kamu gitu ya, gara-gara hawa nafsunya dia. Dia dalam keadaan energi kegelapan ya saat ini. Makanya dia merindukan ketika dia merasa energinya darkness gitu ya, merasa gelap banget gitu. Dia ingatnya kenangan kamu. Itu yang bisa membantu dia untuk tetap bisa belajar dalam kehidupan. Dan please help me tuh. Dia minta pertolongan sih sebenarnya sama kamu, karena dia tahu kamu sudah banyak disukai orang ya, dan dia sadar hal itu. Aquarius, X mantan kamu, S, K fire sign, and A ya. Cancer and Virgo, aku ngelihatnya ya. So ini orang butuh pertolongan sebenarnya, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Hal yang ingin dia katakan sejujurnya adalah memendam perasaan rindunya dia sama kamu ya. So untuk yang nomor 1, semoga ini bisa bermanfaat. Thank you so much. And kita lanjut ke nomor 2. Hai guys, kita lanjut ke nomor 2. Kita lihat energinya dia, orang yang kamu dealkan. Ada 7 sword, the king of swords, the knight of wands, page of sword. Kamu bisa berdealing dengan air sign, fire sign ya, tapi bisa dengan siapa saja. Ini hanya energi. Ada the Hierophant. Energinya dia nih lagi memantau situasi, memantau dramanya, karena dia lagi was-was ya. Was-was tentang terungkap permainan dia sih. Karena aku ngelihat di sini sebagian dari kamu ini sebenarnya sudah berpisah. Ada yang kembali dengan pasangannya, tapi ada yang menikah ya dari kamu. Menikah lagi ada. Energi dia tuh lagi memperhatikan lingkungannya dia, yang penuh dengan permainan, penuh dengan tipu daya. Dia juga was-was atas actionnya dia, ya, tindakan dramanya dia. Dia juga berhati-hati, tidak mau sembarangan, karena ada yang mengkhianati dia.
ya. Kita lihat hal yang dia ingin katakan sejujurnya padaku untuk orang yang nomor 2. Eight of Coins. The Empress. Six of Wands. Ini adalah Temperance. Ya. Queen of Pentacles. So, aku ngelihatnya dari energinya ini ya. Dia memang lagi mawas diri karena ada pengkhianat juga di sekitar dia. Jadi dia berhati-hati dalam bertindak sekarang, nggak sembarangan lagi. Hal yang dikatakan ke kamu sebenarnya dia masih ingin memperbaiki hubungan ini sama kamu. Ya, ada keinginan dia untuk memperjuangkan kamu lagi, ada. Ya, tapi memang butuh kesabaran, butuh tenang. Ya, jadi kembali ke kamu tuh bukan yang gerasak gerusuk gitu ya. Dia nggak mau lagi, karena dia nggak mau sandiwaranya, dramanya itu terungkap. Kenapa? Karena ada yang mencoba mengkhianati dia, ya, memberitahu karakter dia, kelakuannya dia. Dan hal yang dia ingin katakan ke kamu sejujurnya adalah ingin rasanya dia memperbaiki karakter dia. Tapi memang semuanya butuh proses. Bisa sampai 8 tahun prosesnya, perbaikannya ya. Karena di sini dia sudah mengkhianati ketulusan kamu ya. Dengan sikapnya dia yang datang dan pergi. Ya, secara merasa nggak bersalah gitu ya. Tapi di sini kamunya santai aja, ya. Kamu coba untuk mengimbangi drama ini selama dengan dia, ya. Makanya dia ingin menguasai kamu lagi, ingin milikin kamu lagi tuh. Queen of Swords, ya. Tapi ini Queen of Swords-nya penuh dengan depresi ya. Jadi kayak udah nggak mau pakai logika lagi. Berbeda dengan kartu yang satunya. Di sini yang membuat dia ya ingin stabilkan lagi hubungan ini sama kamu. Energinya dia tuh lagi nggak nyaman sih, kalau aku bilang. Kalau orang was-was tuh nggak nyaman ya, karena ada pengkhianatan juga dalam karirnya dia. Ada yang mau ngerusak image-nya dia, dan dia ingin kembali sama kamu, dia mantau kamu ya. Tapi sifat narsisnya ini masih berjalan, sehingga ya dia harus bisa belajar damai dengan situasi dirinya dia sendiri gitu. Kita lihat Seven Swords, Four of Pentacles,
Queen of Pentacles, Ten of Swords, the Tower, Queen of Swords, the Moon. Wow, the Empress lagi. Family and happy. Six of Swords. Guys, energinya dia itu sebenarnya lagi belajar dari kehancuran ya, makanya dia was-was. Kenapa? Karena topengnya dia masih ada, dramanya masih dia genggam ya, dan dia sudah mengkhianati komitmen ini sama kamu. Makanya dia lagi mantau kamu juga, karena dia ngeliat kamu orangnya nerimaan ya, nerima tentang keputusan apapun sebenarnya, walaupun terkadang ini membuat kamu terluka, membuat kamu hancur ya, kamu tahu itu. Dan setelah kamu memutuskan ya untuk mencintai dirimu dan keluarga, ya dia merasa hancur. Di sini kamu coba untuk mengikuti intuisi kamu, bahagiakan dirimu ya sama keluarga. Dia tahu itu, maka dia coba untuk mengimbangi diri kamu gitu ya. Dan dia juga melihat kamu sudah fokus dengan keputusan kamu lepas dari trust issue ini gitu ya, karena dia masih stuck dalam kebohongan, dan dia ngimpiin kamu sih ya, tapi bingungnya kamu udah sukses, kamu udah cantik, udah ganteng, udah bahagia. Makanya dia coba untuk bisa belajar damai dengan keluarganya dia ya. Tapi di sini malah aku lihat dia mengalami kehancuran komunikasi, koneksi dengan orang tua ya. Jadi karena dia sudah mengkhianati kamu, jadi situasinya dia dengan keluarga yang dia jalani ataupun keluarganya dia sendiri ini berantakan ya. Kamu sudah menjujurkan, menerima dihancurkannya kebahagiaan kamu ya, bahkan juga kedamaiannya kamu udah nerima. Makanya hidup dia stuck dalam ketakutan ya, dan bertaruh dalam pengkhianatan, terutama dari keluarga. Untuk move on ke kamu juga ini masih bingung, karena dia masih banyak khayalan, masih banyak bermimpi ya tentang ya kesenangan diri, belum bisa serius. Yang nomor 2, jadi dia memang masih bermain ya, ingin kembali ke kamu juga ya. Dia harus bisa berdamai dengan sifatnya dia sendiri, karena kamu di sini sudah membatasi drama ini. Keep an open mind. Your soulmate might different from your usual type and expectation. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you'll experience more love in your present moment. Give you relationship change. Work on your partnership.
Release your ex. The time has come to clear your energies. Ya, jadi dia memang masih membuka lembaran dengan orang lain ya. Satu, masih memantau yang berbeda dari kamu gitu. Tipe-tipenya. Tapi di sini dia harus bisa menyadari, melepaskan kisah masa lalunya dengan kamu. Jadi kayak ya jangan berharap banyak kembali ke kamu kalau dia masih membuka lembaran baru dengan orang lain. Ya. Dan dia harus bisa melepaskan ya tentang kamu, menyadari kalau energi terbesarnya itu adalah di kamu gitu loh. Tapi kalau dia masih menghayal, masih membuka kesempatan dengan orang lain, ya dia jangan berharap bisa kembali ke kamu gitu loh. Ya. Karena di sini dia kan masih menyimpan, masih dengan topengnya, masih mencari-cari, dan dia masih ingin mengontrol, mengendalikan kebaikan kamu. Dia harus bisa melepaskan itu dan memaafkan, ya belajar merelakan gitu, menyembuhkan diri kamu gitu ya. Dan di sini aku ngeliat memang dia kan selalu datang dan pergi, ya dalam pengkhianatan ini. Dan dia ingin banget ada kesempatan lagi tapi melukai lagi. Pada akhirnya ya ini akan menghancurkan lagi kepercayaannya kamu. Jadi kalau dia mau dengan orang lain ya masih dengan sifat seperti itu, dia ya harus bisa melepaskan tentang kamu gitu loh. Tuh, karena dia melakukan hal itu tuh ketergantungan ya tentang seksual dan keuangan. Jadi kalau misalnya nggak ada yang menyentuh dia atau ya kayak orang tuh selalu pengen berduaan gitu ya, terus dia juga bermasalah dengan keuangan, itu dia selalu mencari seseorang yang bisa memberikan dia hal-hal yang ya secara fisik lah ya, secara gratis gitu ya. Ini yang aku lihat energinya. Heart with the key, welcoming love, meeting the one, open your heart and getting together perfect. Kamu udah siap sih, dia tahu ya. Yang dia ingin katakan hal kejujuran adalah kamu apakah siap mau memperbaiki hubungan lagi dengan dia, atau kamu mau membuka lembaran baru dengan orang lain. Hal yang ingin dia katakan sejujurnya sama kamu. Karena kamu sudah siap memperbaiki diri, sudah fokus, ya. Makanya di sini ya dia bingung dengan kembalinya sama kamu. Kamu sudah luar biasa, dan ditambah lagi dia banyak drama ya. Dia bermimpi tentang kamu, terus juga dia menggunakan intuisinya untuk mencari informasi tentang kamu. Sudden change, shocking news, surprise, epiphany, upheaval, transformation. Dia kaget sih ngelihat perubahan kamu ya, yang sangat drastis. Girl talk, time with the friends, moving on, happily single, living the moment, having fun. Ya, kamu sudah banyak berubah. Dia juga ngerasainnya. Dia juga mencari informasi tentang kamu dari teman kamu ini bisa. Ya, karena kamu sudah banyak kesuksesan, banyak bergaul sekarang dengan teman gitu ya. Sehingga kamu sudah mengalami perubahan ya untuk move on. Coffin, ending bring new beginnings, growth, change, liberation, transitions. Ya, dia dengan keluarganya ini mati rasa ya, atau mati kehidupan juga. Karena kenapa? Ya karena dia ingin mengimbangi dua-duanya, tapi kan nggak bisa, harus memilih salah satu. Dan di sini ada kamera, keepsake, perception, learn from the past, engagement, partnership. Jadi ada yang kembali dengan pasangan barunya, orang barunya ada yang kembali, dia pernah putus tapi kembali lagi karena melihat kamu banyak perubahan, tapi dia nggak merasakan kebahagiaannya, banyak masalah juga yang dia jalani, dan mau kembali ke kamu juga ini menjadi dilema, mati rasa ya, karena kesalahan dia yang belum bisa dia ungkapkan juga, yang belum bisa dia rubah. Dan
Dia ingin membuka lembaran dengan kamu, tapi dia masih komunikasi dengan orang lain. Ya mau tidak mau dia harus bisa menyadari ya untuk melepaskan kamu. Di sini dia sudah ada yang menikah dengan orang barunya atau tunangan dengan orang barunya ya. Thank you to forgiveness me, still love me after I've been hurting you. Ya, kamu kan orangnya penerimaan ya di sini. Dan dia selalu menyakiti kamu. Thank you for all your unconditional love to this world. Dia tahu banget kamu orangnya tulus dalam mencintai. Only you have the key to my heart. Ya makanya dia pengen kembali nih. Tapi sifat petualangannya dia belum selesai. Release your ex. Don't push me to love you again. Dia nggak mau kamu ngedorong dia untuk mencintai kamu, tapi dia mantau kamu. Belum bisa melepaskan kamu sepenuhnya ya. Karena sifat munafiknya masih ada. Her with the key. I know I feel the same and don't know why my love's for strong for you. Karena kamu siap, kamu sudah fokus dalam pembenahan diri, kamu sudah fokus dalam membuka lembaran baru, dan dia merasakan banyak sekali kekuatan cinta di sini setelah kamu menerima keputusan dia untuk cerai ataupun putus. Focusing on my career only now, ya. Banyak perubahan dalam hidup kamu ya. Ini yang dia katakan sama kamu sejujurnya. Dan kamu sudah lebih fokus pada kehidupan kamu sendiri. I do miss you so badly. So guys, dia coba nanya-nanya ya tentang kehidupan kamu. Tapi dia juga masih komunikasi dengan orang lain. I just not ready now. Dia gak siap komitmen sih sebenarnya. Ya, nggak kuat komitmen, belum siap dan juga belum siap untuk berdamai dengan keadaannya. Ya, belum siap. Earth sign, Sagittarius, Capi, P, T, O, and Aries, O, Y, Taurus, Gemini, and Z. Oke, dia belum siap ya. Jangan dipaksakan dia. Kalau kamu mau nunggu silahkan, tapi fokus juga pada diri kamu. Karena dia masih mencari, masih bermain dengan topengnya, masih fokus dengan permainan dia. Karmic always grumpy to me. I wish I can fix our past. Ya, dia berharap bisa memperbaiki masa lalunya dengan kamu. Tapi saat ini dia sudah menikah ya dengan orang ketiganya atau bertunangan. Let me into your heart and life again. Dia minta kamu membuka lembaran baru lagi untuknya. Tapi dia gak mau kamu dorong dia untuk mencintai kamu. I feel bad treat you in the past. Dia kan kasar sama kamu. Ketika kamu mengejar dia mengatakan, udah jangan paksa gue untuk mencintai lo lagi. Udah, kita udah selesai, bla 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 bla. Ketika kamu sudah mengiyakan, di sini baru menyadari, ya kekuatan energi yang lebih besar itu adalah sama kamu sebenarnya. Dan dia baru menyadari kalau ya kamu yang memberikan keberkahan dalam hidupnya. Sekarang kamu fokus pada kehidupan kamu sendiri. Ya, dia merasa buruk memperlakukan kamu di masa lalu. Ingin rasanya kembali ke kamu, tapi memang itu hanya sebuah harapan saja, karena dia masih bermain-main dengan orang lain. Ya, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, likes, comments, and share. And skip iklan channel aku, Lucky TerTMS, and take care of you guys. Okay,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke nomor 3. Ini pilihannya aku. Kita lihat dengan energi dia, orang yang kamu dealkan. Kita lihat ya. Wow, energi situasinya dia, the Hangman, the Hero of Wands. Wow, terperangkap dalam sebuah komitmen. Seven of Pentacles, Six of Pentacles. Guys, dia masih berharap mau kembali sama kamu, tapi masih menggantung ya. Jadi kayak ada suatu kontrak dalam hidupnya yang membuat dia nggak bisa sama kamu dulu. Ini bisa sampai 6 sampai 7 tahun loh, baru kembali ke kamu. Antara itu, ini kayak terperangkap dalam perjanjian ya. Energinya dia. Jadi apa yang dia harapkan, kesuksesan ini menggantung jadinya. Mau kembali sama kamu juga butuh proses lagi lama. Bisa 6 sampai 7 tahun. Ya, Nine of Wands, Three of Wands, the Queen of Pentacles, the Queen of Wands. Karena gini, kenapa bisa lama dia terperangkap dalam komitmen dengan orang lain ini bisa. Dan juga dia terperangkap dalam pembayaran karma yang dia tanam gitu ya di masa lalu. Karena dia melihat kamu tuh sudah kuat, sudah optimis, komitmen dalam pembenahan diri kamu, meraih journey kamu yang selama ini kamu tutupi. Ya, jadi dia menanti sebenarnya kabar dari kamu, tapi di sini kamu lebih menutup diri, ya. Makanya dia merasa sia-sia, ya, merasa sia-sia bersatu dengan kamu juga, karena dia penuh dengan trik selama dengan kamu ya, penuh dengan permainan, penuh dengan tipu daya, pemanfaatan, bahkan juga black magic ya, teluh, pelet, segala gitu ya. Nanti kita lihat clarify-nya. Kita lihat hal yang dia ingin katakan sejujurnya padaku. Kalian dealkan. Aku milih deck ini loh guys, ya, aku selalu ikut. Ya, aku selalu ikut dong. Masa kamu doang, ya kan? Cocok deh kalau ngomong doang. Aku juga ikut lah, ya kan? Biar sama-sama merasakan, ya kan? Hal yang ingin dia katakan sejujurnya padaku. Tuh ya. Hal yang ingin dia katakan sejujurnya padaku. Three of Pentacles, Page of Swords, the Three of Wands, and Six of Wands. Kalau aku lihat di sini, komitmen dia dengan orang ketiga ini menggantung ya. Dan dia pengen balik banget ke kamu sebenarnya, tapi memang semua butuh kekuatan, butuh kestabilan hidup juga. Dia memantau ya tentang journey hidupnya untuk kembali ke kamu tuh ada sebenarnya, tapi masih dia simpan. Dan dia harus belajar dari kesalahan dia di masa lalu tentang triparty ya, terutama komitmen ya, yang mana sedang berkembang ya, jangan hadirkan orang lain lagi gitu loh ya. Dia harus bisa belajar seperti itu. Ini yang dia ingin katakan. Dan dia juga
merasa was-was dengan bisnisnya dia dan tentang hubungannya dia dengan orang ketiga, ya. Ini tidak sejalan sesuai harapan gitu ya. Dan ya kalau dia mau meraih journey hidupnya, dia harus menanam kembali harapan dia, ya. Menggali dulu, baru menanam, disiram, semua butuh kesabaran, butuh waktu. Ini bisa sampai 7 tahun, ya. Dan ya dia coba untuk bisa menanti waktunya kembali dengan kamu, ya. Ini bisa di bulan 6 loh, atau 6 tahun lagi, atau 6 bulan gitu ya. Dia masih ada keinginan untuk kembali sama kamu, ada banget ini, ada. Tapi dia harus belajar tentang komitmen, terutama tentang spiritual. The World, the Knight of Cups, the World, and the Hermit. Dia harus sukseskan mencintai dirinya dia sendiri, mengendingkan cara dia memberikan janji-janji cinta kepada orang, ya, ketika dia sakit hati. Jadi kalau dia lagi terluka tuh kan tadinya dia memberikan tawaran cinta lagi ya ke orang-orang gitu ya, untuk menutupi lukanya. Kali ini kalau aku lihat, dia ingin mengendingkan sifatnya dia itu, tapi lebih membuka lembaran kepada dirinya, yaitu memperbaiki apa yang dia lakukan di masa lalu adalah salah, ya. Tapi memang ini stuck dulu nih, karena ya kalau kita ingin membayar karma, awal-awalnya itu akan diberikan suatu jalan buntu, ada aja ujiannya, ya, ketika kita pengen benar gitu tuh ya. The High Priestess, ya, hubungannya dia dengan orang baru ini, orang ketiganya nggak sejalan ya. Dan dia terperangkap dalam ambisinya orang baru ini, terperangkap dalam ilmu hitamnya, terperangkap dalam magicnya dari orang baru. Tuh, dengan kamu memang sudah ending, ya, terutama yang menikah udah ending. Tapi dia juga sama orang ketiga ini sebenarnya sejak ending dengan kamu, dia tuh udah nggak ada rasa, hampa jadinya. Makanya dia coba untuk sekuat tenaga untuk bisa kembali ke kamu, memperbaiki koneksi ini lagi, ya, sekuat tenaga. Tapi memang semua butuh waktu prosesnya, nggak ada yang instan, dia tahu itu, ya. Kalaupun dia kembali ke kamu, sifat childish dan sifat petualangannya ini masih dia genggam. Dia orangnya berani mengambil resiko buat kepuasan dirinya dia. Dan dia dengan orang baru ini hanya bermain-main sih percintaannya. Tidak ada keseriusan juga gitu loh. Nggak ada keseriusan. Yang dibutuhkan adalah seksual dan uang. Dan dia terperangkap dalam obsesinya dia sendiri sekarang. Bahkan bisa jadi dia menjadi orang ketiga. Tuh ya. Page of Swords and the Fool. Dia orangnya berani, nekat. Ya, nekat. Ketika dia menginginkan sesuatu, dia akan lakukan segalanya. Dianggap ya halal, dianggap lumrah gitu ya. Pada akhirnya ini hawa nafsunya akan ending loh, atau kekuatan seksualnya akan ending, atau menjadi hampa. Bisa saja impoten atau virgin ya, kayak gitu tuh. Dan dia harus bisa memperbaiki kecerobohannya dia sendiri. Dia harus bisa memperbaiki journey hidupnya dia dengan cara ya bertanggung jawab dari apa yang dia tanam. Kalaupun dia kembali ke kamu, tapi sikap childishnya itu masih ada. Tuh, keinginan untuk kembali ke kamu ini ada banget, karena dia nggak nyaman sama orang baru. Ya, tuh, Six of Swords, tuh guys, ya. Kisah masa lalu memang memberikan kecewa, tapi dari kekecewaannya itu dia mendapatkan suatu rezeki besar, ya. Tapi menjadi galau ketika dia memiliki
rezeki besar atau kestabilan hidup yang lebih baik, dia malah menduakan. Ya, cara dia untuk bisa meninggalkan rasa kekecewaan. Aku ngeliatnya di sini dia dengan orang baru ini ada yang menikah ya. Ada yang menikah ya. Aku ngelihatnya dengan orang barunya. Tapi sikapnya ini enggak dengan cinta. Hanya untuk nafsu saja. Langkahnya dia akan ending kok, langkah petualangannya, dan kembali ke kamu ya. Tapi memang dia harus mengambil resiko. Ilmunya orang ketiga ini juga akan ending nanti ya. To let go of the control issue, allow the situation unfold naturally. Ini memang enggak sewajarnya ya dia dengan orang ketiga. Love yourself. Di sini kehidupan dia itu udah hampa dan dia harus bisa mencintai dirinya dia sendiri. Your self-respect makes you more romantically attractive. Jadi dia harus bisa mencintai dirinya dia sendiri kalau dia ingin melepaskan orang ketiga ini. Jadi dia jangan memberikan harapan lagi dengan orang lain ya, tapi membenahi dirinya dia untuk bisa sembuh dari triparty ini yang dia buat sendiri ya. To trust the situation calling for you to have faith and unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Energinya ini lagi banyak pengkhianatan, penyesalan cinta karena dia belum bisa mencintai dirinya dia sendiri. Dia juga masih mencari kestabilan hidup dengan orang lain tuh. Past life tuh, dia pengen kembali ke kamu setelah berpisah, tapi memang dia belum bisa melepaskan karena dia sudah ada tekan kontrak ya, hubungan dengan orang baru ini ya. Dan dia lakukan itu ya karena sikap cerobohnya dia. Ingin lepas dari kamu, dia pikir lepas dari kamu itu dia akan lebih bahagia, tapi ternyata tidak. Dan ini membuat dia bisa mati rasa, ataupun kejantanannya juga bisa ya tidak berguna lagi gitu ya, atau keseksiannya gitu ya untuk cewek gitu. Dan ini menjadi suatu permasalahan buat dia nanti ya. Makanya dia ingin mengendingkan petualangan dia setelah dia sudah tidak mampu dan ingin kembali ke kamu ya, karena dia menyesal. Penyesalan dia di akhir sih ya. Kalau di awal pendaftaran. So love, unconditional love, self-love, oneness, passion, affection. Ya dia kan hanya mencintai dirinya dia sendiri ya, dan dia bergairah untuk dirinya dia sendiri, terutama tentang keuangan, engagements, ring, partnership, commitment, eternity, completion, and union. Dia coba untuk bisa memantau situasinya agar bisa kembali lagi sama kamu, tapi ya dengan sifat cerobohnya dia, dengan sifat bodohnya dia harus perbaiki sifat itu dulu, yaitu mencintai dirinya dia sendiri dulu kalau dia mau melepaskan isu ini ya gitu. Talking, interest, conversing more, awaiting message arrive, text, call, email, hovering. Ya, di sini dia coba untuk bekerja keras ya, untuk bisa
mensukseskan lagi pekerjaan dia, ya, karena dia coba untuk bisa communication dengan siapapun untuk journey hidupnya dia, ya. Dia juga walaupun sudah ada yang menikah dengan orang barunya, tapi dia masih berkomunikasi dengan yang lain ini. I like you. Someone likes you. Romance is a blooming, fun, flirty, want to date. Tuh, dia menunggu waktu yang tepat untuk kembali sama kamu. Tapi dia masih bermain ya, the dragonfly. Sadness expression. Jadi setelah pisah dari kamu, dia bukannya memperbaiki dirinya untuk dirinya dia sendiri ya, yaitu healing dirinya dia sendiri dulu, tapi dia malah mencari perubahan, yaitu dengan orang lain yang kalau kayak kupu-kupu ataupun kayak itu kan agak susah ya diambilnya. Jadi aku ngelihatnya di sini ya, dia coba mencari cinta yang sesungguhnya itu dengan komunikasi dengan orang lain juga, karena dia pikir bukan hanya kamu saja yang memberikan ketulusan cinta gitu loh, tapi dia tidak membenahi diri gitu loh. Ya gimana dia mendapat ketulusan cinta lagi kalau dia aja nggak membenahi diri, dan itu akan terjadi hal yang sama, bahkan lebih parah ya, lebih buruk dia dapat, karena dia tidak bisa melepaskan isunya itu pada dirinya dia sendiri, ya, yaitu memperbaiki kepercayaan pada dirinya tentang kesetiaan, kejujuran gitu ya. I know, I'm sorry troll, this was a big mistake ya, dia sudah melakukan suatu kesalahan besar. I'm selfish person so much, dia orang yang memalukan ya, egonya tinggi. I don't deserve you, you are too good for me, ya, karena dia sudah menghancurkan kepercayaannya kamu, makanya dia tidak layak untuk mendapatkan kamu. Kamu terlalu bagus untuk dia, terlalu baik untuk dia. You never know how it's my feelings, this a while we separately. Banyak kejadian yang tidak mengenakan, dan dia merasa ada penyesalan cinta setelah berpisah dengan kamu di sini. You always into my dream in every night. I really do miss you, ya. Selama dia dengan orang lain tuh, dia ngimpiinnya tentang kamu loh, ngebayanginnya. Stop pushing me, tuh. Dia nggak mau dipaksakan untuk menikah. Jadi dia maunya seenaknya aja dia dengan siapapun, ya. Dan dia masih communication dengan siapapun ini, ya. Even if you have a new partner and kids from them, inside my heart I will always love you because you are the sole partner I let go. Jadi gini guys, walaupun kamu dengan orang lain, dia akan tetap untuk komunikasi dengan kamu, karena sifat narsisnya inilah, ya, sifat bosinya, sehingga ya dia journey hidupnya adalah ya ingin menggenggam kamu walaupun kamu dengan orang lain. Forever you will be my wife or my husband, ya. Dia merasa ya kamu adalah miliknya dia seutuhnya, selamanya. Jadi dia nggak bolehin kamu dengan orang lain. Air sign Gemini, wow. Fire sign Aquarius, Virgo, P, F, R. Oke. Dan aku ngeliatnya memang ini orang nggak bisa dipercaya ya. Butuh waktu untuk perbaiki dirinya kalau dia mendapatkan seseorang yang setia gitu loh. I'm sorry. Wow, choice. Saya minta maaf banget loh sama kamu. Mamanya dia nih yang toksik ya, yang selalu mengatur hidup dia. Please help me, ya. Dia minta tolong sama kamu sebenarnya, karena ya udah merusak kepercayaan kamu dan dia nggak percaya orang. I really painful now. Banyak penyesalan cinta setelah pisah dari kamu. Tapi dia nggak bisa berkata apa-apa ya, karena dia tahu apa yang dia lakukan adalah salah. So guys, aku harap ini bisa resonate untuk kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Lucky Tara Temesen, take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.